wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati unsur pejabat pemerintah setempat bersama seluruh staf dan jajarannya yang hadir, yang kami muliakan Bapak Dr. Samsi Pomalingo selaku tuan rumah ponakan dari almarhumah, yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-20 Rajab. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah. Allahumma mola Sya'bani, Allahumma mola Ramadan. Amin. Syukur kita yang kedua malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Doktor, yang MC Muhammadiyah, yang ceramah orang NU. Mohon maaf saya lupa, Qori'ah Nasional Clarita. Memang beliau Qori'ah asuhan Ibu Hajah Maria Ulfa, satu pondok Quran besar di Jawa. Dan mereka setiap hari dilatih, tidak sama dengan di Gorontalo 55 MTQ poli latihan. Kalau di pondok Qurannya Ibu Hajah Maria Ulfa itu setiap hari mereka dilatih. Jadi salah satu santrinya ini Clarita. Clarita ini pernah saya dampingi di Medan, MTQ nasional di Medan. Pernah di Ambon. Tapi dulu dia masih tampil masih anak-anak. Nah, sekarang so cewek. Jadi ada cowok yang mau suka cari istri boleh, tapi harus tahu mengaji. Karena uti Korea uti internasional, jabo Korea tingkat dusun. Mengadi tema lebar mata kabalaulah momentum. Clarita, nanti Clarita uti. Harus pulang. Di sini dia Ustaz, kenapa dia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman, khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini, terlebih khusus kepada almarhumah tapi lepo sababu lilo iya itolo ambuatea anu dialu di almarhumah jalo ambuatea itu, anu dialu di almarhumah dialu uti ceramah, anu dialu di almarhumah dialu uti dosi duangnya kukisi. Tapi lepo sababu lilo iya itolo ambuatea di almarhumah tama mola mali mohui tokuburu donggolo wali sababu riziki lo tada data. Angkat tangan yang sodakodos sababulio ti almarhumah, kecuali penceramah yang belum mendapat dos. Lepas tali Mongolia san mata ma ya tali Mongolia wau NO an Muhammadiyah tak boleh sih jamangon berarti NO apa boleh maafun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau bicara mati ini
salah satu yang dijadikan oleh Allah sebagai nasihat untuk kita adalah mati. Sehingga lo umum panggolan to mulolo indua po opatata utamola o to opatata indua utamola o ibu mahuwaling ade hutanga amila itu beti. Kalau di lagu orang kaya orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Samsi Pomalingo, di oma yang bilang nggak? Ustadz mati iya. Ya boleh waktu tuh ulot tame yo. Ya, bagi saya tidak jadi masalah. Saya belakangan, ibu-ibu duluan boleh. Atau ibu-ibu duluan, saya belakangan tidak apa-apa. Karena kalau saya duluan siapa yang ceramah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk nasihat Allah kepada kita adalah mati. Sehingga mulat Qur'ani alhaakumut hatta zurtumul, ini bentuk-bentuk peringatan Allah. Karena terkadang kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita, lupa mati. Lupa hatta zurtumul maqabir demamon atau kubur iloheya pemailate wa ubati. Saking sibuknya demamon atau kubur iloheya pemakubur uti. Makanya perlu kita diberikan peringatan, dan peringatan itu perlu diulang-ulang. Pemadelo bangun medungga isya hayya ala sholah, medungga subuh hayya ala sholah, lohori bodebo hayya ala sholah, asari hayya ala sholah, magaribu hayya ala sholah, mahualinga ulangi de isa hayya ala sholah. Diulang-ulang ilmolam poela. Jangan lupa sholat. Apalagi uti rijibu itu dah biasanya masih belum mi'raji. Mi'raji teh ya. Bolu alhamdulillah. Saya sering ingatkan kepada para panitia-panitia di masjid khususnya, mollodo tammo mi'raji, pollodo tahem tabiyah. Karena begitu banyak laporan, telepon, WA dan lain-lain. Pak Ustaz, di matam mi'raji, pemahulo-hulo atau di luari, di mi'raji masa-masa main detihi, boleh an mamedungga subuh nggolok. Ibu, ibu teh apa? Ya rumah limong roti sonda mengada Ibu, undang yang me-raji totihi pungak kali jam tabiyah. Unggul-unggulin tabiyah, me-raji itu dah unggul tabiyah. Proses bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya wasaqal malakani sadrahu syarifah, dimandikan hatinya dengan air zam-zam, jaduhum tuhran ala tuhri, yang bersih tambah bersih, yang mulia tambah mulia. Jadi hati Nabi Muhammad itu bukan dibersihkan dengan air zam-zam, tapi dimandikan. Kalau bahasanya disucikan dengan air zam-zam, berarti kali milih Muhammad itu makotalno. Padahal Al-Qur'ani mapilo sambil dia mailo maka dabal fuadu maroa. Dimandikan, bukan disucikan. Jaduhum tuhron ala tuhri, yang bersih tambah bersih, yang suci tambah suci. Terus proses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
naik ke pintu-pintu langit, tembus sidratil muntaha, mustawa monade arasilo eya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Allah dengan salam yang istimewa. Assalamu alayka, bukan assalamu alaikum. Assalamu alayka ilamola, karena assalamu alaikum itu umum, tetapi ini tunggal khusus untuk Muhammad. Assalamu alayka. Sampai menerima perintah sholat. Jadi utita meme ragita tihi ungguli tabia. Lapatame dongga waktu tabia jam tabia. Mohimbu sadar kalau tu mohimbu loh. Jadi anu bolo-bolo tah meme ragita tihi wati-wati jam tabia jauhi sadaka. Mau rugi sadaka. Oh, ami moti usat mana anak atau tarekat himbu loh. Dia tarekat himbu mengajari auditor. Ini yang sering saya luruskan di mana-mana. Kenapa? Merusak nama baik citra tarekat. Semua ulama-ulama ahli tarekat itu orang-orang yang rajin ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ulangnya terusi karena poela bangun. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Mengingatkan kepada kita semua tentang kewajiban sholat. Yang bela mau ulangnya uti bangun, borde bolo tacuek. Hayya ala sholat, bode bokar tuh, kiu-kiu. Yang kedua, yang terus berulang apa? Haji. Ulangnya uti haji. Setiap tahun. Sekarang sementara digodok biaya hajinya yang 59, yang 69 usulan dari Menteri Agama sementara digodok di DPR. Karena memang sekarang itu karena minggu lalu saya kasih manasik, 2 minggu lalu saya kasih manasik di asrama haji, penyampaian dari Kakanwil Kota Gorontalo, Ibu Dr. Misnawati. Beliau sampaikan di sana semua serba naik, hotel naik 300%, hotel naik 300%. Jadi sementara digodok. Tapi mudah-mudahan tidak naik seperti itu 69. Semua banyak ini orang yang mau mundur, ini yang semua berangkat tahun ini kalau soal 69. Karena berat. Behelodung gamalalo corona itu apa ti? Yang bela petal nasi kuning gudung tika. Ya. Corona gudung tika. Ya. Setiap tahun diingatkan tentang haji. Dan haji itu disampaikan oleh Allah, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diperuntukkan, diwajibkan kepada mereka yang mampu. Tetapi Allah itu maha alim, Allah itu maha cerdas, maha tahu. Sehingga dalam rukun Islam tema politio haji. Yang pertama saha, yang kedua yang ketiga yang keempat puah, yang kelima dema mola politia uti haji. Kenapa? Diberikan kesempatan kepada yang belum mampu untuk menjadi mampu. Belum mampu haji saya, po sahadatipo. Belum mampu haji saya, po tabiapo. Belum mampu haji saya, tunaikan zakat. Belum mampu haji saya, po puasa po. Seiring dengan kita menunggu yang mampu menabung. Karena terkadang toolang kapoti jama po atia ustad lapat ako HP 5 juta. Jama po lapat ako tali HP 5 juta
iPhone jama buat ya Ustaz lama tak mau tali otot dahalatnya itu metunggak kiamat mutal walau ayat itu satu saja ayat yang diperhadapkan kepada kita marapo itu Pak ma ayat walau itu fabi ai ala rabbikuma nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai itu yang menyelesaikan jamambok ini yang bilang-bilang tidak mampu nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai hemole jamambok 8 atau 300 juta otalia maka jangan bilang tidak mampu insya Allah tetapi insya Allah ini pun dibarengi dengan ikhtiar menabung ada HP 2 jual 1 tabung haji ada oto 2 jual 1 tabung haji ada kambing 2 jual 1 tabung haji ada sapi 2 jual 1 tabung haji ada rumah 2 jual 1 tabung haji ada istri 2 saya tidak bilang jual dua panggih dua panggih haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya doakan semuanya pergi haji amin ya karena Allah memberikan kemampuan kepada yang mau berapa banyak saja mampu karena ada kemauan lo ona ada haji dulu almarhum tahun Lekobano penjaga sekolah SMA Negeri 1 Kota Gorontalo ketika manasik saya yang kasih manasik di SMA ada berapa orang guru saya kasih manasik termasuk beliau penjaga sekolah status beliau sampai meninggal PTT pegawai tidak tetap TTP tetap tidak pegawai jadi muka belakang sama ya menak di sekolah itu anti jalan kaki dari Lekobalo ke SMA 1 tapi yang luar biasanya kepala sekolah belum di sekolah dia sudah di sekolah kepala sekolah sepulang dia masih di sekolah kadang dia pulang dari sekolah nanti sudah habis sholat isya setelah saya kasih manasik doa pemberangkatan santap siang bersama saya coba tanya tangguleti ke aku mungkin di sini ada lulusan SMA 1 kota ke aku wololomola uti mamna di haji boti alhamdulillah Pak Ustaz ini masyarakat sekolah SMA Negeri 1 kurang lebih 1000 dengan guru-gurunya tata usahanya setiap hari ketika semua guru pulang ketika semua siswa pulang terkadang kolowati atau tuau atau sekolah hemongola tika ako mengumpul botol aqua bekas mengumpul gelas-gelas aqua bekas itu saya kumpul setiap hari dan saya jual dan itu saya tabung hasil tabungan itulah pergi haji yang bela PTT mau nak deh haji kenapa? Karena ada kemauan maka Allah beri kemampuan tetapi berapa banyak orang yang mampu mau nak deh haji otom tali oto belem tali bele bangi mak tali bangi ba obalanggam tali balangga hiyalo menikah ulangi jamu nak deh haji kenapa? Karena tidak ada kemauan maka yang paling utama niat dan kemauan itu harus ada mudah-mudahan semua pergi haji ini amin tapi ingat yang belum buka tabungan buka besok berikhtiar sebulan 100.000 berikhtiar sebulan 50.000 selebihnya biar Allah yang atur tahe mau ngatur rezeki ikhtiar tugas kita rezeki Allah yang atur saya dulu menabung haji begitu Bu tabung kadang 25.000 kadang 20.000 50.000 100.000 sampai satu ketika saya ceramah takjiah di JDS keluarga Paneo
ceramah takziah. Salah satu yang hadir Bapak Profesor Dr. Abdul Haris Panai, dan orangnya masih hidup, silakan dicek. Selesai ceramah, kebetulan pituhui karena waktu hempung atau arwah wajah Muhammadiyah kan, Muhammadiyah tata ya toh pituhui, makan-makan selesai ceramah pulang. Dulu saya masih pakai motor Jupiter NX, motor lekomik ya. Perasaan macam ada orang ikut dari belakang. Siapa yang baku ikut belakang ini? Saya belok kiri, dia belok kiri. Saya belok kanan, dia belok kanan. Pulang saja. Pulang, masuk ke rumah, assalamualaikum, buka baju, duduk. Kira-kira sekitar 10 menit, tiba-tiba ada yang batoki di dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka pintu dapur. Pak Prof, kenapa lewat dapur? Tidak, ultima itu ada perlu pati ustaz. Mana timah itu? Pak cerita di oto, timah itu tunggu di oto. Oh iya, bismillah. Saya pakai kemeja dulu Pak Prof. Kebetulan saya mau pakai kaos kutang, pakai kemeja. Lo masuk di oto. Oleh Ibu Mao, Pak Ustaz, kebetulan saya ada rezeki lebih. Ini untuk di Pak Ustaz. Bu, amplop coklat yang pakai panang tidak sama dengan amplop di sini. Amplop di sini kok putih tak? Putih Pak Prof, Pak Dokter ya. Putih. Itu amplop coklat pakai DP tali lagi. Apa kata Ibu Haji? Pak Ustaz, ini saya niatkan untuk Ustaz pergi haji. Jadi mau petani hal. Ini niat lo tahu, tidak boleh putuskan orang punya niat. Saya niatkan ini agar Ustaz pergi haji. Subhanallah, malepoyowati. Ada 2 menit saya diam. Saya bilang, Ibu Haji makasih. Saya sudah tidak tahu mau ucap apa. Selesai cerita, Pak Prof dan istrinya pulang. Waktu mah polo-polo padia. Padia dalam mana uti amplop putih. Kebetulan Mahitua yang pertama kan tanya, kenapa Abah? Ini di Pak Prof adakah sekamari amplop? Tapi dia bilang hanya untuk pergi haji. Ibu tahu berapa DP isi? Ibu tahu DP isi berapa? Mau suka tahu? Tanya Pak DP orang langsung. Ini DP orang masih hidup. Ketua Takmir Masjid Sabilur Rasyad UMG sekarang. Luar biasa. Jadi saya sering bilang, menabung tugas kita, ikhtiar tugas kita, rezeki biar Allah yang atur. Yang penting potohet amoniyati. Potohet amoniyati. Ini bukan orang pergi haji semua ini. Amin. Tidak suka pergi haji kau nih. Amin, amin. Pergi haji, amin, amin. Biar rezeki Allah yang atur. Ayam saja tidak sarjana DP anak banyak ada kesempatan. Modal lo malu bawa dulu, bawa ceker patok makan, ceker patok makan. Jasarjana semua anaknya dikasih makan. Kenapa yang sarjana kalah dengan ayam? Maka biarlah rezeki Allah yang atur, ikhtiar tugas kita. 1 hari 2.000, 1 bulan 30.000 tabung. 1 hari 2.000, 1 bulan 30.000 tabung. Jangan pokok ini di moheo. Jangan lihat itu sedikitnya, lihat niat dan ikhtiar. Selebihnya urusan Allah. Ketiga, azan, haji, dan yang ketiga yang terus berulang apa? Mati. Ulangnya utipate. Sudah berganti-ganti tempat takziah kita datangi, berganti-ganti orang yang meninggal kita datangi, berganti-ganti penceramah takziah kita dengarkan. Uti to silo takziah botian pehetah wala tahuwali, kira-kira mamahuwali. Benar tidak Bu?
Mauulangnya utipate. Begitu sayangnya Allah kepada kita, berulang-ulang kali diberikan teguran. Japolo oli patamate. Jangan lupa fa'akthiru bidzikril maut. Ingat-ingatlah, perbanyaklah mengingat tentang mati. Maka malam hari ini kita yang hadir wajib tak bisa lah. Itu amila beti orang yang ditegur oleh Allah, orang yang dinasihati oleh Allah tentang kafa bil mauti wa idon bode bo maju kupupate mali nasihati. Ketiga yang terakhir, semua kita mengharap husnul khotimah, iya kan? Husnul khotimah. Tidak ada yang tidak mau husnul khotimah. Karena itu yang dipesan dalam Al-Quran. Tadi di khutbah Jumat kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan husnul mati dalam keadaan Islam. Allah tidak berpesan tentang tempat. Kalau mati di Mekah, tidak. Kalau mati di Madinah, tidak. Kenapa? Karena tidak semua orang di Mekah itu husnul khotimah. Tidak semua orang di tanah suci itu husnul. Abu Lahab oleh ila tetomol, Abu Jahali. Sehingga tidak perlu tempat di mana. Dimanapun kita mati, yang paling utama husnul khotimah. Ada yang tanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kalau mau mati itu hari apa bagus ya? Kira-kira hari apa bagus? Bu, semua hari. Pengakali semua hari bagus. Hari yang tidak bagus, apalagi tanggal-tanggal tua. Mak pilih hello. Mamola lahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, mati yang bagus itu hari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam olongnya lodulahu. Sehingga Jumat itu khusus, spesial. Dialu tapi ya wajib pakai hutubah, dialu lohori, asari, magharibu, isya, subuh dia hutubah. Satu-satunya sholat wajib khutbah Jumat. Dari semua sholat fardu ain pakai hutubah itu Jumat. Maka hutubah itu masuk rukun, wajib diikuti. Tidak boleh ada celengan yang berkeliaran ketika khatib sudah di atas mimbar. Jamuali mau batali Jumat itu. Uti bilah latihan hati behebo hutubah tinggal uti celang kerak kan. Itu merusak Jumat. Tidak boleh ada aktivitas kecuali memperhatikan khutbah. Apalagi tahe hutubah lapa tak tentu di luar bohe molotopo. Dungo hutubah untuk bele di mahkamah tete. Bahaya tadi. Dalam kitab Irsyadul Ibadi, kalau di muka lebih tuh lotihi itu pak, karena uang hutubah itu kan bapak. Ibu-ibu tidak wajib. Ada beberapa golongan yang tidak wajib Jumat, termasuk musafir, anak-anak dan ibu-ibu. Wajib Jumat itu laki-laki. Timidu Jumat itu di muka pintu lotihi, Allah tugaskan satu malaikat. Di semua masjid satu malaikat itu di muka pintu. Mengolah, mencatat orang yang datang ke masjid hari Jumat. Yang datang awal waktu itu kira-kira jam 10. Pahalanya sebesar onta. Unta tuau Pak. Oh iya, bersama pun ngolo-ngolo. Oh dianjak hawa putih.
pahalanya sebesar onta. Yang datang waktu kedua kira-kira mas setengah 11, pahalanya sebesar sapi, polo sapi pak, dan pada pedong kemari sapi. Yang datang waktu ketiga pahalanya sebesar kambing. Yang datang waktu keempat kira-kira jam 11, pahalanya sebesar ayam. Yang datang waktu terakhir kira-kira mas setengah 12, polo putih itu pahala lihat. Hei dah halal dia tanah anak mereka ini baik kamali bola pohon tupulu. Bola pohon tupulu oleh mun tidak baik kamali anak mai. Itulah taksis, itulah kekhususan hari Jumat. Tidak ada sholat wajib yang diawali dengan khutbah kecuali Jumat. Sayyidul Ayyam, olongnya lalu lahu ya lo nabi. Tapi ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali, jawabannya beda lagi. Ya Ali, kalau mati itu hari apa bagus sih? Kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus, hari yang paling mulia, hari yang paling agung, hari yang paling istimewa. Lo pulito napasimu, banda-banda kalimah la ilaha illallah. Mau jumaati ke, mau sahutu ke, mau ahadi ke, yang paling utama lo pulito napasi banda-banda kalimah la ilaha illallah. Itu yang disampaikan oleh Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya lo pulita mola polo hemo kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Maka dua jawaban ini bisa dipakai. Hari Jumat bagus karena memang hari yang mulia, mati di hari Jumat. Maka mudah-mudahan semua ibu-ibu mati hari Jumat minggu depan. Seboleh Jumat minggu depan atau tahun depan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah husnul khatimah. Itulah husnul khatimah. Tidak memilih tempat di mana saja. Yang penting la ilaha illallah. Yang penting mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alamatus sa'adah, tanda orang yang husnul khotimah itu bagaimana? Sa'adah, gembira. Orang yang gembira ketika menghadapi sakarat. Tiga po iyo maka ada yang begitu toh? Ada. Saya berulang-ulang kali menyaksikan orang begitu, Bu. Sehingga orang yang menyaksikan pun kagum. Gak ada hati omak boy itu. Lo pulita mo la napas tinggal bo iyo maka sama kalau tatu tuluh. Ada. Mudah-mudahan semua bisa seperti itu. Alamatus sa'adah, tanda orang yang digembirakan oleh Allah. Gembira. Orang kalau sudah gembira, Bu, pernah baca kisah Nabi Yusuf? Ketika wanita-wanita itu melihat wajah Nabi Yusuf, mereka terperangah, mereka terpesona dengan cahayanya wajah Nabi Yusuf. Saking terpesona mereka dengan wajah Nabi Yusuf, tanpa mereka sadari, yang mereka kupas bukan buah-buahan, tapi mereka mengupas jari-jari tangan rasa. So tidak dapat rasa yang ada kupas bukan buah-buah, so tangan sendiri yang ada kupas. Kenapa? Terpesona dengan wajah Nabi. Kalau wajah Nabi Yusuf saja bisa membuat orang tidak sadar tangannya dipotong-potong, apalagi wajah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan semua kita ketika sakaratil maut
dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Maka banyak-banyak bersolawat. Kalau wajah Nabi Yusuf, oh iya, matu tuluti. Sholat Ustaz, tawalatnya populhu padeti. Nabi tidak pernah marah orang sholat pakai ayat pendek. Tidak pernah. Tetapi Nabi pernah menegur sahabat yang pakai ayat panjang. Ada sahabat Nabi demi idmu tabiya pulhu, lohori pulhu, asari pulhu, magaribu pulhu, isya pulhu, subuh pulhu, hari ini pulhu, besok pulhu, lain tabote pulhu tadi. Sampai jamaah sokosan mereka lapor ke Nabi, ya Rasul, tipa itu apa itu an mengimam okulhu terus. Orang apa okulhu tadi? Kata Nabi, undang dia, undang. Nabi tanya, ilmu lah uti timi itu mengimam okulhu. Uti jamaah man lapor mai mengimamu ya okulhu terus, kulhu. Apa jawab dia? Ya Rasul, ayat ini berbicara tentang keesaan Allah. Qul huwallahu lam yalid walam, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini berbicara tentang keesaan Allah. Saya jatuh cinta kepada ayat ini ya Rasul. Apa kata Nabi? Cintamu kepada kulhu mengantarmu ke surganya Allah. Alhamdulillah. Buka-buka kulhu sama ini. Tapi Nabi pernah menegur. Ada seorang sahabat yang imam sholat isya di salah satu musola, kalau istilah kita sekarang musola, di pinggir kota Madinah. Ayat yang dia baca pemanggilio Fatihah sholat isya 4 rakaat surah Al-Baqarah. Hampir 3 juz. Sholat isya hampir 3 juz. Hitung-hitung 3 juz. 1 juz 9 lembar. 9 kali 3. Hemotabiati omato di balaka ma polo-polo pali. Maaam pali rematik asam orang. Selesai sholat lapor ke Nabi, ya Rasul, temuan long imamu bila panggilio Al-Baqarah ya Rasul. Kaya ada aja long imamu. Kata Nabi, undang Muaz. Undang. Ditanya oleh Nabi, Muaz, long imamu isai, oh benar ya Rasul. Bila manggil Fatihah Al-Baqarah, benar ya Rasul. Mau pitana. Hanya akan menimbulkan fitnah. Kenapa menimbulkan fitnah? Karena makmum di belakang kualitasnya tidak sama. Ada kelas kul huwaulah, ada kelas inna a'toyina, ada kelas alam nasrah, ada kelas sabihisma. Orang yang kelas kul huwaulah, pemok rumah sabihisma mah tembede. Tapi kalau orang yang kelas sabihisma mau rumah inna ataina aman. Oh, inna ataina. Apalagi uti 5 puasa. Tak pusing adi takbir masjid mengatur tamu imam. Makanya anu mengatur tamu imam ucap pakai talobet. Super boy. Ke Superboy, anak akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu wali ngapolo dek wanang di pelapat apa teh. Ke Superboy. Makanya anu puasa ibu yang orang lihat itu cuma 2. Bu, anu puasa dulu. Yang diperhatikan selama Ramadan berdua habis sholat asar yang dorang mulia jadwal buka puasa
Sampai yang bakal saya buka sabantar hari kedua tapi yapong maha paling itu orang yapong tadi. Sampai yang bakal saya buka sabantar hari ketujuh bubur ayam malu iyo di tanggulnya bubur ayam malu iyo ya ternyata bukan bubur ayam, bubur roiko rasa ayam. Yang kedua, yang orang mulia itu apa? Habis sholat maghrib, lepas tak lalu buka. Ulah kata yang orang mulia jadwal imam tarawih. Sampai yang Mbak Imam sabantar, itu super boy. Mau pindah dulu anak. Maka yang beban paling berat menghadapi Ramadan itu takmir masjid, mengatur imamu. Beban paling berat. Karena harus menyesuaikan dengan keadaan makmum. Maka sering saya sampaikan, mari jadi imam jangan beratkan makmum, jangan beratkan. Apalagi Tamtabiyah 23, Tamtabiyah 23, anu Tamtabiyah Isa alam nasra saja, alam nasra al-haku selesai. Karena ilang olah nampak malam Isa 23 rakaat. Uti mau tabiat 23 rakaat, long Imam Isa dia pakai sabi hisma. Kasihan makmum. Kan mau ayat itu tabiat itu dah sunnati. Wajib itu Fatihah. Wajib itu tabiat itu Fatihah. Mau ayat itu sunnah. Artinya sekalipun tidak ada ayat yang dibaca tetap sah sholat. Waladhdallin amin Allahu Akbar. Sudah sah. Mati lele. Maka ambil saja ayat yang pendek-pendek, yang biar makmum pun senang, tidak merasa beban. Apalagi 15 malam ke atas, kalau tak mau elah mandeha, kalau tak mau elah horden, horden di pendatang horden poin guys. Ini kelas-kelas makmum harus kita perhatikan agar kita jadi imam disenangi Kenapa jadi imam disenangi makmum? Karena salah satu yang tidak mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat imam yang tidak adil. Imam yang tidak adil. Dan yang dinaungi oleh Allah, ditolong oleh Allah di hari kiamat imam yang imamun adil. Maka harus adil. Ati Allah lapat tak malau ti 23 rakaat mau isapin wa alam nasra wa quluhu ya mongol. Bahkan saya sering sampaikan di mana-mana. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Sah. Karena alif lam mim bukan 3 huruf tapi 1 ayat. Ayat pertama dalam surah maka sah sholat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Sah karena Yasin bukan 2 huruf tapi 1 ayat. Ayat pertama dalam surah Yasin. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu akbar. Sah karena hamim bukan 2 huruf 1 ayat. Ayat pertama alif lam ra sajadah. Hamim sajadah. Asal jangan sambung. Hamim pou itu bupati. Hamim pou bupati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau kita ingin dibahagiakan ketika sakarat, jaga jangan lupa jangan pernah tinggal sholat. Ingat-ingatkan ini anak-anak mau sholat Bu. Dulu kita orang begitu, apalagi kalau malam cepat tidur uti mau bangun subuh. Sekarang kan tidak ada yang begitu, cepat tidur uti sekolah paling terlambat di Bogor Macubi.
Kita mau ingat pengalaman Nabi nanti. Sehingga yang dia ingat cuma ibu guru yang jahat sekali itu, dia mencuri boleh kita, dia mencuri. Tapi kalau kita belajarkan mereka, ingatkan mereka tentang sholat, cepat tidur, mau bangun subuh, maka itu tertanam. Sebelum tidur mereka ingat-ingat, oh sama tidur, mau sholat subuh, sama ingat, tertanam itu, Bu. Cuman kalau selalu kita ingatkan hanya di ibu guru mau cubi, di pak guru mau cubi, enak di mengolion. Kedua, agar kita dibahagiakan ketika sakarat apa? Birrul walidaini, berbakti kepada orang, berbakti kepada ibu dan anak, ayah. Berbakti kepada ibu dan papa. Ya Allah, ya Rabbana, syukur-syukur yang masih punya orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya panjang umur, sehat lahir batin. Ya, karena masih ada doa yang diijabah oleh Allah. Doa orang tua kepada anaknya makbul seperti doaku kepada umatku, kata Nabi. Lebih spesial ibu, doa ibu kepada anak makbul seperti doaku terhadap sahabatku, kata Nabi. Maka ibu-ibu, karena doa ibu itu makbul seperti doa Nabi kepada sahabat Nabi, maka hati-hati dalam berbicara. Jangan bukan namai ngoi ngoda amarup-arup timimbul maitong. Kurang ajar mana, mau di kepala batu mujakan bawa anak lo lagi. Oh, ibu, anu dia anak lo lagi, ibu tidak lagi daa. Hati-hati. Doa ibu itu makbul seperti doa Nabi kepada sahabatnya. Maka bicaralah yang doa yang baik kepada anak-anak. Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan orang yang akan mendoakan kita itu mamulatu kubur waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Itu yang setiap hari akan kita dengar mulatu kuburu, mengahu itu kuburu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuburu itu engahu dilongolan, tak bangu-bangu wala untuk. Kita mendengarkan di alam barzakh bang azannya anak kita. Maka berbaktilah kepada orang tua. Ada peribahasa, dulu kita diajarkan peribahasa di sekolah. Satu orang ibu mampu bisa menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu bisa menghidupkan satu orang ibu. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Betul. Satu orang ibu mampu menghidupkan 10 orang anaknya. Dia tidak makan, anaknya makan. Dia tidak beli baju baru, anaknya pakai baju baru. Ibu, bukan cuma makanan, bukan cuma baju baru, bahkan ibu rela tidak puasa Ramadan hanya untuk anak. Betul tidak, Bu? Jam puasa yono di papa dia, ati Allah dipindong hemolutu. Hanya untuk menyusui anaknya, dia tinggalkan kewajiban di hadapan Allah. Di pemapuasa yono di papa dia ilongol ati Allah tipi ati Allah beheli 3 bulan. Hanya untuk anaknya dia tinggalkan kewajiban di hadapan Allah puasa Ramadan. Tetapi sangat menyedihkan ketika anak-anak itu mulai besar dan dewasa, mereka tidak punya perhatian kepada ibunya. Ponak mai debele no iya kalau ada waktu mau singgah. Ponak mai debele uti iya kalau tidak sibuk mau pergi ke sana. Iya mau lihat dulu. Begitu banyak alasan. Dan dari anak tamani, ponak mai kita orang ada di abnormal, oke anak OTW. Coba
Makanya tidak ada ibadah seorang anak yang akan mengantarkan ke surga selama dia durhaka kepada orang tua. Tidak ada amal ibadah, hajimu, puasamu, zakatmu, umrahmu, zikirmu, apapun yang kau kerjakan, selama kau sakiti hati ibumu, selama kau sakiti hati ayahmu, mula bingo surga paitua. Maka jangan sakiti perasaan orang tua. Mohon maaf kepada bapak-bapak, Pak, jangan cuma karena istri kita sakiti hati ibu. Pak, ya Allah ya Rabbah. Semua pindah di belakang itu sauna. Aduh helikopter. Pak, Hadita. Jangan sakiti hati ibu hanya karena istri. Istri itu kata Nabi milik suami, tapi anak laki-laki milik ibunya. Seorang anak laki-laki menafkahi ibunya, menafkahi ayahnya tanpa izin istri sah, berpahala. Tetapi ingat Bu, seorang istri menafkahi orang tuanya tanpa izin suami dosa. Bu, mantap. Tambah dos. Habis ini bapak anak belum dapat. Oh ada. Oh, jangan bilang so habis saya belum dapat saya. Saya ini FO, jangan sampai dos. Jangan. Maka Bapak Ibu mari kita yang masih punya orang tua hormati, sayangi, sanjung. Walaupun itu mertua, jangan beda-bedakan. Apa kata Nabi? Kau hormati ibu mertuamu, Allah ampuni dosa ibu kandungmu. Kau hormati ayah mertuamu, Allah ampuni dosa ayah kandungmu. Artinya apa? Tidak ada kedua-duanya orang tua. Jangan pergi di rumah mertua, singgah dari mall, sok belanja macam-macam, cuma datang kasih lihat, mak kita ada beli ini, kita ada beli bawa pulang-pulang. Mau suruh lihat Allah ini. Orang lain kasih lebih untuk di mama ada beli ini, ada kasih lebih satu oleh mama. Uti bapak bibi dari mall kita dari mall ini ada beli ini. Baru sudah pulang-pulang. Mati Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu ayah kita yang hidup Allah muliakan hidupnya. Amin. Ibu ayah kita yang sudah wafat Allah tempatkan dalam surga. Amin. Itu yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang. Ketiga yang terakhir, boleh 10 menit. Ketiga yang terakhir, orang yang dibahagiakan Allah ketika sakaratil maut. Siapa? Istasil arham, yang menyambung silatu, mari. Bawi tepaku. Tidak ada yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bawi tepaku, ya. Sudah lo uti mohihi ya lo tahu. Sudah lo uti henge talo tahu. Mate. Tamayang aku buru ulo tahu. Tamongali aku buru ulo tahu. Tampoli humilate ulo tahu. Tamu karja taputo bode bo ulo tahu. Tam tabia milate bode bo tahu. Tam minta uli bode bo tahu. Tamu doa bode bo tahu. Tanak namai detajia bode bo tahu. Anu bolot itu papa tia terus lo tahu menungga itu mati timas sepatu roda pun nak lahir kubur. Sepatu roda boleh tahu anu bolot itu papa tia terus lo tahu menungga itu mati timas eskapator kali lahir kubur. Pak, mari jaga silaturahim. Ustaz,
orang hina-hina saya, biar mulut mereka yang kotor, tapi jangan hati kita yang kotor. Ustadz, orang bicara-bicara saya, biarkan itu mulut mereka yang kotor, asal jangan hati kita yang kotor. Mate. Belum saat ini kita rasa, lima menit unggah masa kasakara mak beto-beto. Mau lari di mana? Mak ade utonu itu mau kemana? Jangan dulu ketika sakaratil maut mau ngotong itu buat debo tahu-tahu Allah tanah anak mai ben bom nyatau nih gosok-gosok sana pada PKK adi menyatau. Maka bukan tugas kita membalas kejelekan dengan kejelekan, bukan tugas kita membalas keburukan dengan keburukan. Tugas kita menjaga jaga silaturahim. Tidak usah pusing dengan orang mau bicara apa, itu urusan orang. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau punya rumah di kaki bukit. Di atas bukit ada rumah orang Yahudi. Kebetulan WC lota Yahudi putih pas di atas rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Setiap hari air kotoran kamar mandi jatuh di rumahnya Imam Hasan Basri, dan beliau tampung di loyang. Satu saat Yahudi ini datang bertamu. Selamat pagi Pak Imam. Oh, mari masuk. Cerita. Dalam dialog itu, dalam cerita, tiba-tiba Yahudi ini dapat lihat ada loyang. Dia perhatikan, ini air dari mana? Astaga, dari kamar mandi saya, dari WC saya. Lalu sang Yahudi tanya kepada Imam Hasan Basri, Pak Imam, seberapa lama begini? Tiba Imam ada tampung-tampung sampai air kotoran, seberapa lama? Kenapa tiba Imam tidak bilang ke saya? Apa kata Imam Hasan Basri? Sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun dia bersabar dengan kejelekan orang. Dan itu tugas kita. Tidak usah balas, tidak usah. Allah tidak buta. Tugas kita bukan membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau dia memaki, kita balas dengan memaki. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama suka memaki. Kalau dia mencaci, kita balas dengan mencaci. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama suka mencaci. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Selama kita masih bisa sabar-sabar, tidak mampu melihat ke atas, sujud ke bawah, bisik di bumi, langit bergetar. Sabar saja. Berapa lama kita orang mau sabar, Ustaz? Baina sittina wa sab'in. Umur kita hanya 60-70 tahun kata Nabi. Hanya sebatas itu kita bersabar. 60-70 tahun. Selebihnya jannah. Innallaha ma'as, Allah bersama orang sabar. Makanya lo omong opangkola atau mulolo tinggal lo tidak apa lo tahu, jadi lo sabar lo tahu. Biar nanti orang mau tak apa, tapi jangan orang bersabar. Kenapa? Karena orang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Popo oyo tiyo o eya karakaraja. Innallaha ma'as sabirin. Maka tidak perlu kita doa jelek-jelek juga. Oh, mudah-mudahan mana mau celaka, mudah-mudahan mana bentar mau tabrak. Jangan, tidak usah. Tidak perlu kotori hati kita. Tidak perlu kotori lisan kita, tidak perlu kotori pikiran kita, tidak perlu kotori apa-apa, tidak perlu. Sabar saja. Sabar saja. Ustaz, berat, kalau ringan DP hadiah kipas angin. Karena ini berat DP hadiah sorga. Sabar saja. Sabar. Allah. Dulu ada ulama besar, tahu lo tapa. Lo balajari ke Makkah kurang lebih 30 tahun. Hei, ibu lo tahu Tuan Samadi. Tuan Samadi itu ibu an mongolota malu ohe mahile izini.
izin sama tetangga, mohile izin watia mongolota malu alatia, mohile izin watia mongolota malu alatia, sampai anaknya itu heran, abah de olota lo mola malu alo hilau tahu, tunggu saya mohile izin nih. Jawaban beliau sederhana, uti malua tobele banari bo elai mola uti malua boti hemonggari de pula lo tau hemongili-ngili to teras lobel lo tau. Itu yang dimintakan halalnya, itu hubungan silaturahim. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat lahir batin. Yang sakit semoga Allah sembuh. Berniat haji semoga Allah kabul. Yang berniat umrah semoga Allah segerakan. Yang belum ada jodoh, Allah kasih jodoh. Jodoh yang baik-baik, jodoh yang soleh dan salihah. Rumah tangga yang belum punya keturunan, semoga Allah beri keturunan yang soleh dan salihah. Yang banyak utang di koperasi, yang banyak kredit, semoga Allah beri rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, agar mudah melunasi hutang. Semoga kita semua husnul khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Semoga kita semua husnul khatimah. Kepada almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima seluruh amal baiknya, pilih pahalanya, uni khilaf dan salahnya. Semoga almarhumah ditempatkan dalam syurga, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'im في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا من الهم والحزن ومن العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب آمين يا الله. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.